والسلام على حبيبنا رسول الله وعلى آله وأصحابه وتابعيهم أهل الصدق والوفاء. اللهم ربنا فقهنا في الدين وعلمنا التأويل، علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، Babu ghusl rijlaini, bab menerangkan tentang membasuh kedua kaki. Qala Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, qala bersabda berfirman siapa Allah tabaraka wa ta'ala, wa arjulakum ilal ka'bain. Wa arjulakum dibaca fathah, diatafkan kepada faghsilu wujuhakum. Maka dari itu wa arjulakum, kaki itu dibasuh karena diatofkan kepada faghsilu, ay faghsilu arjulakum ilal ka'bain. Qala berkata siapa Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i, wa nahnu adapun kami itu naqra'uha membaca siapa kami, wa arjulakum dengan kata wa arjulakum ala makna ighsilu, dengan makna ighsilu wujuhakum, basuhlah siapa kalian wujuhakum pada wajah-wajah kalian, wa aydiyakum dan tangan-tangan kalian, wa arjulakum dan kaki-kaki kalian, wamsahu dan usaplah siapa kalian biru'usikum dengan kepala kalian. Jadi kalau kaki dibasuh sedangkan kepala diusap. Walaupun ini berbeda dengan ulama lain, Al-Zahiri mengatakan wa arjulikum ilal ka'bain, diatapkan kepada faghsilu famsahu bi ru'usikum wa arjulikum. Tapi kalau Syafi'i membaca wala yara khilafan, dia mengatakan tidak ada perbedaan bahwa apa wa arjulakum dibaca fathah, diatapkan kepada waghsilu wujuhakum, takdirnya maknanya apa? Ighsilu wujuhakum wa aydiyakum wa arjulakum wamsahu bi ru'usikum. Qala berkata siapa Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i, wa lam asma', dan tidak pernah mendengar siapa kami. Yang depan diisi, yang depan diisi, yang depan diisi, yang depan diisi. Harus 100 kali saya berbicara. Yang depan diisi, yang depan diisi. Harus 100 kali saya bicara. Yang depan diisi. Qala Syafi'i wa lam asma', dan tidak pernah mendengar siapa saya, mukhalifan pada orang yang menyelisihi, fi annal ka'bain, bahwa sesungguhnya dua mata kaki, alladaini yang keduanya, Zakara telah menyebutkan siapa Allah Azza wa Jalla fil wudu'i, dalam ka'wudu, al-ka'bani an-na'itani, yaitu dua mata kaki, ya. Wa huwa majma'ul, adapun keduanya itu majma'ul fasli as-saqi wal qadami, yaitu kumpulan pemisah antara qadam telapak kaki dan as-saq, yaitu betis. Wa anna alaihima, dan sesungguhnya itu alaihima, atas keduanya, al-ghusla adalah dibasuh, ka'annahu seakan-akan yadhabu fihima ila irsilu arjulakum hatta tarsilu ka'bain. Maka atas dasar ini seakan-akan maknanya basuhlah kakimu sampai tarsilu ka'bain, hatta tarsilu ka'bain, sampai kalian juga membasuh dua mata kaki, karena itu bagian daripada mata kaki. Nah, mata kakimu itu adalah pemisah antara betis dengan apa? Dengan telapak kaki. Oleh karena itu wala yujzi'u, dan tidak mencukupkan al-mar'a pada seseorang illa ghuslu zahiri qadamaihi, apa kecuali membasuh
yang nampak dari dua telapak kaki, wa batinihi dan dalamnya, wa uruqaihi wa urqubaihima wa ka'baihima hatta yastawdifa, sampai mencakup semuanya. Jadi tidak hanya atasnya, bawahnya juga. Kullama asyrafa minal ka'bain an asli sa' fayabda'u fayansibu qadamai thumma yasubbu alaihima al-ma'a biyaminihi wa yasubbu alaihi ghayruhu wa yukhallil asabi'uma hatta ya'ti al-ma'u ala baina asabi'ihima titik. Jadi caranya bagaimana? Caranya adalah kakinya diberdirikan, fayansibu qadamai, kemudian dituangkan air atas keduanya, biyaminihi dengan tangan kanannya, au yasubba alaihi ghayruhu, atau ada boleh orang lain menyiramkan atas dia kemudian tangannya untuk menjelah-jelahi jari jemari kaki. Jadi boleh diwudukan orang itu, atau dituangkan orang itu boleh. Yang pertama kali mengawali wudu pakai kan itu Imam Hanafi. Makanya istilahnya sekarang air keran itu bahasa Arabnya apa? Ma'un Hanafiyah, itu airnya Imam Hanafi. Ya, dipakai sampai sekarang. Karena semua mazhab wudu itu ada memasukkan air ke dalam seperti kolam itu, masukkan air ke sini, ya, masukkan tangan ke dalam kolam, kemudian membasuh wajahnya. Semuanya begitu. Tapi kok dipetek itu, dialirkan pakai pancuran, itu namanya wudunya atau air yang pertama kali membuat itu Imam Hanafi. Maka keran namanya Hanafiyah. Keran itu Hanafiyah. Kenapa Hanafiyah? Ya karena dinisbatkan kepada Hanafi. Apa hukumnya wudu pakai air keran? Boleh atau tidak boleh? Tidak boleh. Tapi wudu harus pakai air mutlak, thahirun mutlak. Kalau air keran tidak boleh, kecuali air kerannya thahirun mutlak. Kalau airnya keruh, airnya bau, airnya kena najis, maka najis. Yang boleh adalah air mutlak, thahirun mutahhirun, baik di dalam ember kullah maupun keran. Baik. Wala yujzi'u, dan tidak cukup badannya orang yang wudu atau mutawadhi apa tarku takhlilil asabi', meninggalkan menjelah-jelahi jari jemarinya kaki, illa ayya'lama, kecuali dia tahu annal ma'a qad ata ala syami'i ma bainal asabi', kecuali dia yakin dan tahu bahwa airnya sudah membasuh semua asabi. Tapi kok kayaknya belum, maka harus harus dipastikan. Dengan apa caranya memastikan? Dengan takhlilul asabi. Qala, berkata siapa? Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i, akhbarana, mengabarkan kepada kami siapa Yahya ibnu Sulaim, qala hadatsani, menceritakan kepada saya siapa Abu Hashim Ismail ibnu Katsir al-Asim ibnu Laqil ibnu Subrah, ada abihi, dari bapaknya, qala, berkata siapa bapaknya, kuntu, ada siapa saya itu, wafida banil Muntafaq, saya adalah utusannya. Wafid itu artinya utusan dari klan Bani Muntafaq, au fi wafdi banil Muntafaq, saya diutus ke mana? Ila Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Fa'atainahu, kemudian mendatangi siapa kami, badannya Rasulullah. Walam nusatifhu, tidak mendapati siapa kami, badannya Rasulullah. Kita tak ketemu Nabi. Wasadamna, tapi ketemu siapa kami, Aisyah, pada istrinya yang namanya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Fa'atasna, kemudian menghidangkan siapa dia, nah pada kami, biqina'in, dengan satu wadah, fihi, itu di dalamnya qina' tamrun, adalah kurma, kita disuguhi tamar.
Wal qina itu adapun qina itu at-tabaqu. Tabaq itu artinya apa? Nampan. Fa akalna wa amarna bi khazira. Fa akalna akan siapa kami. Wa amara kemudian memerintahkan siapa dia. Dia apa? Aisyah. Memerintahkan lana pada kami bi khazira dengan khazira. Apa artinya khazira? Khazira itu adalah potongan-potongan kecil daripada daging. Fasuni'at fa'akalna falam nalbas. Kemudian apa? Dia membuat apa? Makanan. Kemudian kami makan. Tidak lama kemudian anja'a Rasulullah berkata, hal akaltum syai'at? Sudah makan sesuatu belum? Hal umira lakum bi syai'? Kamu disuruh sesuatu atau enggak? Faqulna, kami berkata, na'am, iya. Kami disuruh. Falam nasbala an dafa'ah ar-ra'i ghadamahu fa idza sakhlatun tay'an. Falam nalbasa, kami enggak lama kemudian tiba-tiba ada seorang pengembala memberikan kambingnya. Ternyata kambingnya sakhlah tay'an. Apa sakhlah tay'an? Artinya kambing yang masih kecil. Masih kambing kami yang masih kecil. Qala hiya fulan ma waladat. Qala bahbah. Iya fulan ma waladat. Apa yang siapa yang melahirkan sakhlah? Qala ya bahbah. Bahbah itu apa? Ya kambing. Ya walaupun kecil tapi juga adaan kambing. Ya gitu aja. Qala fadbah lana makanaha syatan. Fadbah lana, apa artinya fadbah? Sembelihlah siapa engkau, wahai Rasulullah, untuk kami makanaha syatan, pada gantinya daripada sakhlah syatan pada sudah. Loh, ini belum ini kan dipakai ini. Pakai. Ya, dikasih kambing kecil kok apa? Minta yang besar. Syatan. Daim fadbah lana makana syatan thumma harafa ilayya wa qala li la tahsabanna wa lam yaqul la tahsabanna ana min ajlika dhabahnaha lana ghanamun mi'atun la nuridu an nazida faidah walad ar-ra'i bahmatan damahna makanaha syatan. Oke. Apa? Jangan khawatir, ya. Jangan khawatir. Tak gantikan kambing, ya. Andai kata kami punya 100, tak sembelih untukmu. Faqultu ya Rasulullah inna li imra'atan fi lisaniha syai'un al-badha syai'un yakni al-badha. Wahai Rasulullah, kata bapaknya tadi Abi, sesungguhnya saya mempunyai seorang istri fi lisaniha syai'un, dalam lidahnya itu syai'un ada sesuatu, yakni al-badha'ah. Apa? Suka berkata kotor. Al-badha' suka berkata kotor, ya. Al-badha' apa artinya badha'? Berkata kotor. Badha'. Kalau begitu ya talik haitan. Ya kalau berkata kotor nggak jelas, ceraikan aja. Gitu aja kok repot. Jadi Rasulullah itu masalahnya kompleks. Ngurusin muridnya atau santrinya atau ashabnya yang macam-macam. Ada yang datang minta makan. Ada yang datang curhat istrinya. Ya macam-macam. Rasulullah, istri saya itu kalau ngomong jelek buruk, kalau talik haitan, ya kalau gitu apa? Menceraikan. Qultu innani min hawalatan wa innalaha suhbatan. Ya Rasulullah, gimana kita ceraikan? Dia sudah punya anak, kita juga lama sudah bersama. Inna wa innalaha suhbah. Qala famurha biqaulin fa'idha fa in yaku fiha khairun fastaqil. Kalau begitu apa? Ya nasihati, suruh ngomong yang baik. Suruh ngomong yang baik. Fa'idha, apa artinya fa'idha? Ya nasihati.
Kemudian fa in yaku fiha khairun, tapi kalau dia baik apa? Fastaqil, makanya tahan, jangan kamu lepas. Wala tadribanna dha'inaka, tapi juga jangan kamu pukul. Wala tadribanna, jangan memukul siapa kamu. Adh-dha'inata, ay dha'inataka, pada dha'inah kamu. Apa dha'inamu? Ya maksudnya apa? Ya istrimu, ya jangan pukul kalau gitu. Taib. Kadar bika amataka, seperti kamu mukul budakmu. Qultu ya Rasulullah, akhbirni anil wudu. Ya wis lah, gak bahas istriku sekarang. Akhbirni anil wudu. Ya wis, tadi kan macam-macam ngomongin apa? Kambing dikasih yang kecil, minta yang besar. Nyeritanin istrinya yang cerewet, kemudian apa? Suruh nalak nggak mau, katanya udah punya anak. Ya kalau gitu ya udah menasihatin, kalau baik ya jangan kamu apa? Jangan kamu talak, ya jangan juga kamu apa? Memukul seperti kamu memukul budakmu. Ya wis, Rasulullah ganti terangkan saya tentang wudu. Jadi masalahnya Rasulullah kan apa? Kompleks masalahnya, kan nggak enak jadi Rasulullah itu. Enaknya mana jadi Rasulullah itu coba? Ya, perang. Kamu pernah perang? Diintimidasi oleh orang, malam-malam didatangi Jibril. Habis itu apa? Ada santrinya datang. Ya Rasulullah datang. Minta apa? Minta uang. Rasulullah curhat. Saya lapar Ustaz Rasulullah. Apa? Sehari belum makan. Ya, sampai tak ganjal dengan batu. Kata Rasulullah, berapa batu? Satu. Saya 3. Saya 3. Loh, ada orang datang kepada Rasulullah bawa satu wadah atau satu piring, ya, satu kina kurma. Dibalas oleh Rasulullah dengan apa? Satu kina emas. Coba ambil emas, dikasihkan begitu aja oleh Rasulullah. Dan Rasulullah itu orang yang suka menerima tamu dan menemani tamu. Ini akhlak yang luar biasa dalam kitab Syama'il Muhammadiyah. Saya aja kalau nemani tamu itu nggak kerasan, lama nggak kerasan. Ya, nggak kerasan. Apalagi udah lama-lama, ujung-ujungnya apa? Utang duit. Baik, belum? Ya, kalau saya ini akhlak saya kalau nemenin tamu lama itu enggak kuat, enggak bisa, ya. Enggak kuat. Mengantuk nggak usah bertamu ke rumah saya, pengen ngobrol. Kalau mau datang ke saya, ngaji, belajar. Kalau belajar lama kuat, tapi nemeni tamu ngobrol ngalor ngidul. Fa'ala yafulu fa'alan, fa'ala fa'alu, salama salamu, matamu, enggak kuat saya. Makanya kalau ada tamu siang-siang tuh mulai nemuin saya. Ustaz Angga dulu. Ke Ustaz Angga. Tapi tamu itu ya tetap apa? Nungguin saya. Ustaz Angga itu kadang enggak tinggal pergi itu apa? Masih nungguin saya. Ya. Enggak pengen ketemu saya, ngapain? Minta air doa. Waduh, saya ini kok jadi dukun aja. Bahaya gitu kan, bahaya. Kalau saya kayak gitu kadang kan ya doa saya gak makbul. Kalau gak makbul, alhamdulillah orang gak datang lagi. Karena awal-awal pertama Darul Hal itu apa? Ada orang kayak gitu makbul, Pak. Banyak orang datang. Waduh, nggak jadi ngajar saya. Malam-malam pernah diketok rumah saya jam 12. Rumah saya itu sekarang ditinggali rumahnya Bang Jadi. 5 tahun saya tinggal di sana. Ketuk. Kenapa? Ada orang kesurupan, disuruh. Aduh, gimana? Makanya kalau di sini ada santri kesurupan, tak tampar pokoknya. Nggak ngurus saya. Ayo, ada santriwati kesurupan, enggak, langsung tak tampar. Fahim lu? Jin yang mau menyurupin santri tak tampar, nggak mau saya. Fahim lu?
Kamu juga. Oh, dulu ada santri yang indigo gitu kan, katanya di sini ada, di sini ada. Wah susah ini. Di kamarnya Bang Zul ada buaya putih. Wah ya itu mulai dari Sidoarjo ya. Jadi kalau buaya darat mau jadi, gimana Bang jadi? Suaranya buaya darat gimana? Kemarin nggak jadi deh gimana? Ayang gitu ya. Dulu pernah gitu. Saya pernah dibanting santri saya gara-gara apa? Gara-gara kesurupan. Dibanting saya dengan Ustaz Yunus. Ini tak ya model apa ini orang? Akhirnya tak baca. Bismillahirrahmanirrahim. Al-kalamu mubtada'un marfu'un wa alamatun raf'i dhammatun. Dibanting saya. Perempuan santriwati namanya Jannah. Perempuan. Kalau malam-malam ke waduk sana, Ustaz Faik nikahin aku, waduh. Jadi saya nggak mau ngurusin santri apa aneh-aneh, ya. Sok-sok kesurupan tak tambah langsung. Nah, sudah, nah, biar sekalian lanjut. Nah ini cerita itu. Qultu ya Rasulullah, akhbirni anil wudu. Ya Rasulullah, ceritakan kepada saya tentang wudu. Qal asbighil wudu. Disempurnakanlah wudu. Jangan wudu itu asek selesai. Wa khallil. Apa artinya takhallil? Sela-selai lagi apa kamu bainal asabi wa baligh fil istinsyaq. Apa baligh fil istinsyaq? Iya, lebih-lebihkanlah di dalam istinsyaq. Apa istinsyaq? Masukkan air ke hidung. Kemudian apa? Illa an takuna shaiman, kecuali dia puasa. Qala Syafi'i, fa in kana fi asabihi syai'un, tapi jikalau di tangannya ada sesuatu, khuliqa multasiqan, diciptakan oleh Allah dalam keadaan apa? Rapat. Itu multasiqan rapat-rapat. Kayak gimana? Ghalghalal ma'a ala ghuzuwatin hatta yasilul ma' ila ma dhahara min jaldihi wa la yajzihi ghairu dhalik. Maka dia harus apa? Dia harus apa? Berusaha mengalirkan air dengan cara ditakhlil. Bukan hanya sekedar begini enggak, tapi ditakhlil, dighalghal itu apa? Ditekan-tekan agar apa? Airnya bisa sampai. Baik. Begitu pula ketika Anda habis kerja atau habis di dapur kena minyak itu nggak bisa menyatu dengan air, maka harus apa? Harus di walaysa alaihi ayyun taffiqa ma khuliqa mutaraqqiyan minha. Tapi juga tidak harus apa? Dibelah apa adanya yutafatta, dibelah. Seperti biar kayak orang enggak ada. Cukup lah. Cukup takhlilul asabi. Pokoknya dia memastikan bahwa air itu bisa. Babu maqamil mudhi. Apa mudhi? Mudhi itu artinya orang yang menuangkan air untuk orang yang berwudu. Baik. Qala, berkata siapa? Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Wa idza qama, ketika berdiri siapa? Rajulun, laki-laki, yuwaddi'u, apa artinya yuwaddi'u? Mewudukan siapa? Diaman. Rajulan, pada laki-laki. Qama, maka berdiri siapa? Mutawaddi', mudhi' an yasalil mutawaddi', dari sebelah kirinya orang yang mewudukan. Li'annahu, karena sesungguhnya dia itu amkana lahu minal ma', apa amkana lahu minal ma', lebih memungkinkan atau memudahkan dia dari mengambil air. Wa ahsanu bil adabi, tapi apa? Dan apa? Dan lebih baik di dalam etika. Wa idza qama an yaminihi, ketika berdiri di samping kanannya. Au haitsu qama, atau panceng pas dia berdiri di sini enggak sebelah sini. Itu namanya haitsu qama. Enggak bawa HP. Itu ya, di-share itu. Mas Andri menge-share apa? Bawa HP kalau enggak punya kitab. Tak telepon kan? Besok biar dapat datang.
Tak teleponkan Ustadz Hanafi datang, Ustadz minta duit gitu. Wa idza sabba alaihi alma, yang enggak punya kita bawa HP ya, kecuali anak mulazamah enggak usah bawa HP ya, enggak bagus. Berarti yang enggak bawa HP enggak bagus semua. Ya, karena antum masih kecil ya, masih kecil, sanawiyah, aliyah itu masih kecil, belum bisa mengkontrol diri, senang coba-coba. Nanti kalau terjadi sesuatu yang enggak diinginkan kan kita juga yang repot. Fa idza sabba alaihi ma fatawadda'a ajza'ahu. Jikalau orang yang berdiri di depannya atau di kanannya tadi menuangkan air, ya enggak apa-apa. Li'annal fardhu innama huwa fil wudu' la fi maqamil wudu'. Ya, karena kefarduannya pokoknya wudu, bukan siapakah yang berdiri yang menuangkan air untuk berwudu. Bab qadril ma alladhi yatawadda'u bihi. Bab ukuran air yang dipakai untuk berwudu, berapa sih airnya? Ini nanti bercerita tentang apa mukjizatnya Nabi itu, airnya itu bisa keluar dari apa? Jari sela-sela jari jemarinya, atau air itu menjadi berkah ketika dipegang oleh Nabi menjadi banyak. Satu ceret teko aslinya 5 orang habis. Tapi kalau Nabi yang begini kan 100 orang cukup. Itu namanya barokah. Ya, bahasa Jawanya sakti. Qala Syafi'i rahimahullah, akhbarana Malik an Ishaq ibn Abdullah ibn Abi Talhah an Anas ibn Malik qala ra'aitu, melihat siapa saya Rasulullah pada Rasulullah, wa halat, dan telah datang apa salatul asri, waktu salat asar. Faltamasa, kemudian mencari siapa annasu, orang-orang, al-wudu, pada wudu, nyari wudunya di mana. Falam yajiduhu, tidak mendapati siapa mereka hu, padanya wudu. Fata, kemudian datang siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biwuduin, dengan air wudu. Fawadha'a, kemudian meletakkan siapa Nabi yadahu, pada tangannya Nabi, fi dzalikal ina, di itulah wadah, wa amarah, dan kemudian memerintahkan siapa Nabi an-nasa, pada orang-orang, ayyatawaddau, untuk berwudu siapa mereka, minhu, darinya apa? Darinya ina. Qala, berkata siapa? Anas ibn Malik, fara'aitu, melihat siapa saya, al-ma'a, pada air yang bau nyuber itu apa ya? Keluar ya. Bersumber itu keluar ya. Keluar apa air min baini asabihi, dari apa? Dari selah-selah siapa apa? Jadi jemarinya Nabi. Fatawadda'a, kemudian berwudu siapa annasu, orang-orang, hatta tawadda'u, sehingga berwudu siapa mereka semuanya, min indi akhirihim, sampai akhir semuanya. Ini namanya apa? Mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lah, kenapa kok ada mukjizat begini? Apa sebabnya kok? Apakah Nabi selalu muncul air dari apa? Sela-selanya? Enggak kan? Di hari waktu-waktu tertentu, Bang. Jadi waktu-waktu tertentu ketika enggak ada air, cukup, biar cukup semuanya, enggak ada air, tapi harus ada air dulu. Ada air dulu diitukan oleh Nabi, kemudian semuanya berwudu. Masya Allah, berapa beruntungnya orang yang berwudu lewat apa? Tangan air, lewat jari jemarinya Nabi. Jadi mukjizatnya Nabi, keluarnya air dari jari jemarinya, ini ada faedahnya, karena nggak ada air, ada manfaatnya gitu loh. Semua mukjizatnya Nabi itu ada manfaatnya, ada faedahnya. Beda dengan Anda diceritain karomah, yang karomah nggak ada faedahnya. Kalau saya nggak mau malu kepada Allah, bahwa apa? Akan aku padamkan api neraka jahanam. Terus faedahnya apa? Neraka jahanam kamu padamkan ini. Kamu pernah nggak dapat postingan video-video itu? Karomahnya wali siapa gitu kan? Bu Habib Bahlul, Bu Habib Sopo, itu kan nggak ngerti saya.
Jadi saking karomanya neraka jahanam bisa dimatikan. Lu apa gunanya neraka jahanam Hah? Jalan-jalannya ke surga ke neraka lebih hebat daripada Nabi. Baik, no? Jadi ini ada gunanya, ada manfaatnya. Nah bunyi, nanti aja. Ada guna? Nabi Musa bisa membelah lautan enggak? Gunanya apa membelah lautan? Menyelamatkan kaumnya. Menyelamatkan kaumnya Bani Israil. Oh kok setiap hari Nabi Musa ke laut main-main, belah laut. Ada manfaatnya mukjizat itu, secara nalar bisa. Nah kemudian Anda bercerita bahwa apa? Orang Tarim itu kalau udah tumbuh kumis jadi wali. Terus gunanya apa jadi wali? Iya enggak? Bawa apa? Ini ada seorang wali punya 3 anak. Anaknya semuanya apa? Disuruh memamerkan apa? Karomanya. Satu bisa tembus langit, satu. Kok ini gunanya apa? Lihatlah karomanya Ali bin Abi Thalib. Karomanya apa? Ketika Rasulullah mau ke Madinah, mau umroh, gak ada air. Kemudian apa? Ali bin Abi Thalib disuruh nyari air. Setiap yang dikali Ali bin Abi Thalib ada mata airnya. Kan ada manfaatnya. Itu karomanya Ali bin Abi Thalib, walinya Ali bin Abi Thalib. Makanya dikatakan namanya Bir Ali. Bir Ali itu namanya Bi'rul Ali. Itu kalau ke Madinah, tahu Madinah? Kalau Madinah, kamu dari Madinah mau ke Mekah, nanti biasanya mampir di Bir Ali. Bir Ali itu artinya Bi'rul Ali. Yang mana setiap yang digali Ali keluar airnya. Untuk siapa? Untuk masyarakatnya. Jadi karomahnya itu ada manfaatnya, ada faedahnya. Bukan karomah terbang ke langit, bisa berjalan di atas awan. Nah, gunanya apa? Jadi kamu mau jadi wali kayak gitu? Gunanya apa? Karomahnya apa? Karomahnya apa? Kalau sudah jadi pengikutnya, kalau mati dikasih surat, kan gitu. Jadi kamu dikasih surat, kamu nanti kalau ditanya sama Jibril, sama malaikat di kubur, nggak usah kamu jawab, saya cinta sama Habib ini, selesai, masuk surga tanpa hisab. Lo kok enak tanpa hisab? Ini kan pembodohan. Yuk yang waras aja tak? Sudah? Nah ini cerita dikit. Ini Rasulullah keluar air dari apa? Dari jembatan untuk wudhu. Lah antum mengirimi surat ke kuburan malaikat Israel, malaikat Zabani itu gunanya apa? Gak laku mas. Dunianya udah berbeda. Dunianya berbeda. Saya ngirimin kamu di Eropa, tak kirimin uang apa? Uang rupiah. Gak laku mas. Harus dolar. Lah malaikat penjaga kubur kamu kirimi surat. Kemudian antum tambahin kamu nanti masuk surga tanpa hisab. Lu kok enak? Kan tidak ada akal itu ya. Baik. Ya. Oke, Leo. Jadi mukjizat karomah itu ada manfaatnya. Sunan Kalijaga berdakwah kepada orang apa? Pada orang-orang yang non muslim, mereka mengorbankan seorang wanita karena apa? Karena nggak ada hujan, harus ada anak gadis yang dikorbankan. Sunan Kalijaga datang, nggak usah begitu mengorbankan orang, cukuplah doa, sholat istisqa sendiri, hujan. Ada manfaatnya enggak? Ya. Bapak, nah bolak-balik ke surga ke neraka, madhabi nabi neraka itu ngapain? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya kuburan ini biasa wae, kok usah dihias dengan masya Allah kayak pengantin. Ya,
Dari kecil saya ziarah Sunan Ampel itu, dari dulu kuburnya nggak ada aneh-aneh, cuma begini aja. Dah. Sudah selesai, nggak ada apa-apanya. Tapi beberapa waktu kemarin ketika dikuasai oleh klan mereka, dia dikasih masya, ya apa-apa ada itu. Akhirnya kan jadi orang di situ kemudian kalau berdoa, ngapain dah? Masjid gitu loh. Iya dah. Bukan berarti saya benci, tapi yo ngono, tapi yo aja. Anda lihat aja kuburan pendiri NU Mbah Hasyim Asy'ari, ada aneh-anehnya enggak? Nah, ada cuma begini. Kuburannya Gus Dur juga begini. Mbah Wahab Hasbuh pendiri NU, ya begini. Ya, pendiri Muhammadiyah Ahmad Dahlan, ya begini. Pendiri apa lagi? Mbah Bisri Samsudin, ya begini. Tapi Habib mati kemarin aja katanya Mujaddidul Ummah. Allah kok selevel Imam Syafi'i. Apalagi aku dapat postingan siapa yang bersiarah ke sini di kubur ini adalah raudhah min riyadil jannah. Lah kok ngalahin raudhahnya nah? Amin. Barang siapa berdoa kemudian menyebut nama ini, maka apa? Dikabulkan oleh Allah semua hajat-hajatnya dan doanya. Masya Allah. Ngalah-ngalahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya ini berdoa tiap hari pakai Asmaul Husna. Walillahil Asmaul Husna fad'uhu. Tiap hari pakai nama Allah itu gak makbul-makbul. Lah doa kok pakai namanya Habib siapa kok langsung makbul? Lu kok lebih Tuhan daripada Tuhan? Ada tak nggak postingannya? Ya kan? Jadi yang suka kayak gitu-gitu balik. Apa lu tak syahadat kan ulang kamu di sini? Kan yuk, orang antum belajar tauhid, belajar jawharul tauhid, biar nggak aneh-aneh gitu lah. Habib kayak begini mati lo Jakarta kok seakan-akan seperti Imam Mujaddid katanya. Kalau disebut Mujaddid itu karangannya mana? Karangannya mana? Begitu. Karena ini kacau. Lo saya ini ente ini nggak saya, kita semuanya tiap hari berdoa pakai Asmaul. Yo kadang kan gak mabul kok ya. Itu pakai nama Allah. Allah yang nyuruh. Apalagi yang nyuruh cuma Habib yang ditawasuli bertawasul dengan nama Habib, katanya Pak langsung mustajabul wira kali. Wafud. Ini kok jadi bahas ke sana. Tapi perlu kita sampaikan agar akidah itu enggak rusak rek. Mondok 70 tahun lebih kok saya ngono gila kan ini mondok buat apa? Mondok sudah bertahun-tahun bulan-bulan dukun bikin jimat. Dan kemarin Bang Zul waktu di Lamongan, Bang Zul tak belikan kitab ini. Ini kitab di pelajari pesantren untuk bikin jimat, untuk perdukunan ini. Enggak jadi, enggak mau dia. Wah ada bikin raja tulis apa. Ada itu kitabnya. Buat apa ini belajar akidah tuh? Awam jawab tauhid, ujung-ujungnya apa? Dukun, orang datang ke kamu minta kalau perutnya sakit apa, ditulis raja. Tapi kan makbul gitu kan, makbul. Ya memang setan jin kerja sama di situ, akhirnya orang jadi syirik sesat. Nah itu tujuannya. Kau kira dengan dirinya sendiri atau dengan ludahnya tuh tadi? Enggak. Tapi dengan apa? Bisti'anatil jinni wasyayatin. Pertolongan jin dan syaitan. Masya Allah. Dah, jadi kembali lagi ya. Jadi mukjizatnya Nabi yang keluar airnya tadi itu apa? Untuk wudu. Baik. Untuk wudu. Qala berkata siapa Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i, fi misli hadzal makna, di dalam yang sama dengan inilah makna.
Inna Nabiya, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu yaghtasilu, mandi siapa dia Nabi, wa ba'du nisa'i, dan sebagian nisa'i istri-istrinya, min ina'in wahidin, dari dari jatuh wadah. Jadi maksudnya satu tempat boleh untuk dua orang, 3 orang. Tadi kan satu wadah untuk wudhu beberapa orang. Faidah tawaddu'a, jikalau berwudhu siapa annasu, orang-orang, ma'an secara bersamanya, bersamaan, fi hadza ma'an bersamaan, fa fi hadza, maka itu di dalam ini dalilun adalah dalil. Dalilun jadi mubtada mu'akhar dari fa fi hadza dalilun. Fafi hadza dalilun ala annahu, tidak ada waktu secara khusus, la waqta fi ma yadhuru, kapan dia harus bersuci, minal mutawaddi, dari orang yang berwudu, minal ma, dari air, illa al-isyan, kecuali untuk mendatangi alama, atas apa-apa, amara yang memerintahkan siapa Allah bihi, dengannya min ghuslin, dari mandi, wa masrin, dan mengusap, wa kadzalika, begitu juga idza ikhtasalah, ketika mandi siapa isnani, 2 orang, ma'an secara bersama. Enggak apa-apa. Tapi waktunya wudu kapan? Waktu wudu adalah waktu ketika Anda mau mendatangkan, datangi perintah Allah. Antum sholat duhur jam 2, ya wudulah jam 2. Antum mau wudu sholat duhur jam 1, ya wudulah jam 1. Jadi kalau mau wudu kok mau sholat duhur kok jam 2, boleh nggak wudu jam 12? Ya silakan saja. Pokoknya wudu untuk apa? Untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya tidak harus sholat, baca Quran, mau iktikaf, mau tawaf, mau ngajar, belajar kayak gini harus wudu. Ini sarannya siapa? Sarannya oleh Al-Qadhi Badruddin Ibni Jama'ah Asy-Syafi'i Al-Kattani. Jadi orang tuh kalau mau ngajar harus berwudu. Datang dari rumah, berangkat dari rumah ke tempat majelis, harus baca zikir sambil berdoa, Allahumma inni a'udzubika an udhil wa an adil wa an udhil. Ya Allah, aku minta kepadamu perlindungan dari kesesatan dan menyesatkan. Begitu. Diawali dengan bismillah, alhamdulillah, ditutup dengan apa? Subhanakallahumma wa bihamdika. Belum, itu contoh. Kok mau pulang? Belum. Fa idza ata al-mar'u ala ma amara Allah bih, ketika seseorang melakukan atau mendatangi apa yang diperintahkan Allah, min ghuslin wa mashin, di dalam seperti apa? Seperti mandi, wa mashin, mengusap, faqad adda ma alaihi, ya, maka dia telah menunaikan apa yang wajib atasnya, qallal ma'u aw kasura, baik airnya banyak atau sedikit, wa qad yunfiqu bil ma'il qalil fayakfi, fayukhraq bil katsir fala yakfi, wa qad yunfiqu, dan kadang-kadang apa? Yunfiq, rafaqah, artinya apa? Rifqun, apa artinya rifqun? Apa? Ya, berlemah lembut atau baik, bilma'i, dengan air, al-qalil, yang sedikit. Kalau airnya sedikit, fayakfi wa yukhraqu, fayakfi titik wa yunfiqu bilma'i al-qalili, titik sebentar ya, wa yunfiqu bilma'il qalil. Yunfiq itu ya artinya adalah yang berhemat, ya, bilma'i, dengan air, al-qalili, yang sedikit, fayakfi, supaya apa? Supaya cukup, fayukhraqu, dan menggunakan banyak. Kapan? Bil katsir, ketika airnya banyak, ya. Dan kalau sedikit ya sedikit, dicukup-cukupkan, ya. Tapi kalau banyak ya banyak, tapi ya tidak terlalu banyak, karena terlalu banyak hukumnya makruh. Karena suatu saat Rasulullah pernah melihat seorang laki-laki israful ma' fil wudu. Apa israful ma' fil wudu? Berlebih-lebihan dalam wudu. Dilarang oleh Rasulullah, tusrik, jangan berlebih-lebihan.
Kemudian apa? Sahabat jawab, afil wudhu'i israfun ya Rasulullah. Berwudhu itu masa berwudhu kok gak boleh israf? Kata Rasulullah, wa in kunta ala nahrin jarin, kamu tidak boleh israf walaupun kamu itu wudhunya atas apa? Nahrin jarin, telaga yang lagi mengalir. Ini maksudnya apa? Larangan tidak boleh. Ini pernah dulu tahun lalu Bang Jadi bikin video di situ kan. Ya, jadi wudhunya itu harus cuma segayung aja cukup. Masih ada videonya. Bang Jadi, kamu pernah? Hah? Wudhu karena dulu gak ada air. Alhamdulillah masih ada air. Ya sehari sekali mandi cukup lah. Jadi Fauzan ini kan 3 hari sekali cukup lah. Ya, wah, wangi. Kok tahu kamu? Astagfirullahaladzim. Hati-hati, buaya darat. Baik. Dulu begitu. Ya, ini mohon maaf ya. Ya, Agustus. Insyaallah bentar lagi. Agustus. September ya. Insyaallah Oktober hujan. Ya, untuk boleh jebul lah. Ya, jebul. Semoga cepat hujan. Dan semoga nggak mati. Karena itu air hadiah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di desa Petien ini berkali-kali dibor, nggak ada air, memang nggak ada sumber. Petien, tau Petien? Petien itu artinya mampet cuma kian-kian, nggak ada air emang, nggak ada air. Jadi kisahnya, katanya orang-orang mbah-mbah saya zaman dulu. Jadi apa? Petien itu ada apa namanya? Ada wali sepuh katanya datang ke desa Petien. Dulu namanya gak Petien dulu. Minta air, satu orang gak dikasih. Gak ada air, padahal sebenarnya gak ada air tuh. Lu mampet mekian-kian, karena mampet. Minta orang lagi, lu mampet mekian-kian, karena gak ada. Akhirnya apa? Oh, jadi Petien mampet mau kian gak ada airnya. Dibor kayak apapun tidak pernah ada. Tahun lalu itu ada berapa titik yang sudah disurvei Pertamina. Tahun lalu dibor nggak ada. Alhamdulillah kita ada itu. Itu namanya sumber Alfiyah Ibnu Malik itu. Itu air barokah. Alhamdulillah ini. Jadi minta kepada Allah, ya Allah, setelah saya nulis Syarah Alfiyah Ibnu Malik, saya minta ini diterima dan beri saya hadiah tanda Syarah Alfiyah diterima. Dikasih tanda oleh Allah. 2 hari saya ditampakkan oleh Allah, di situ ada 2 mata air. Kita bor ada, makanya sumbernya 2 di situ. 2 itu. Oh iya, Pak Jarah ya. Ada air, alhamdulillah. Itu air sakti. Hah? Kayak nabi aja mujizat. Tapi mujizat kan untuk nabi kan. Air sakti kan. Air karomah, air karomah dijual nanti. Baik. Naim wa yukhraqu bil kathir fala yakfi. Apa fala yukhraqu bil kathir? Nah, kalau dan jangan menggunakan banyak-banyak fala yakfi. Jadi terlalu berlebihan itu tidak boleh. Banyak ya banyak, tapi jangan banyak-banyak. Wa aqallu ma yakfi, adapun minimal apa-apa yang cukup. Fima, di dalam apa-apa, fima umira, di dalam apa-apa yang diperintahkan, bi ghuslihi, dengan membasuhnya, ayakhudal ma thumma yujriyahu 'alal wajhi wal yadaini wal rijlain. Caranya gimana? Kamu ngambil air, gini loh, ngambil air, kemudian apa? Dialirkan atas wajah, tangan dan kedua kakinya. Fa in jara al-ma'u bi nafsi, jikalau airnya mengalir dengan sendirinya,
hatta ata ala jami'i dzalika ajza'ahu, sehingga mengalir atas semua anggota badannya, maka tidak apa-apa. Makanya kalau antum buka air keran, itu airnya ngalir sendiri, antum tidak mengalirkan, antum tidak yakhudul ma, tapi apa? Membuka ma. Nah yakhudul ma itu apa? Ya antum buka bawa air di situ loh kan. Itu yakhudul ma. Tapi apa? Fa in jarul ma'u bi nafsihi. Airnya yang mengalir. Berarti airnya kan udah mengalir. Kamu petek kerannya kan. Nah, itu mengalir dengan sendirinya kan. Kamu tinggal begini-begini aja. Fa in jarul ma'u bi nafsihi hatta ala jami'i dzalika ajza'ah, atas semuanya badanmu sudah terbasuh maka tidak apa-apa. Begitu pula antum wudu, kok pas hujan nawaitul wudu, sah enggak? Sah, asal terbasuh sambil mangap begitu, air barokah katanya. Antum nyelam di kolam renang, niat wudu, sah atau enggak? Sah. Gak usah kumur-kumur istinsak di dalam kamar, di dalam sambil nyelam istinsak, mati kamu. Nah, kalau gak mati ya coba aja. Wa in amarra bihi ala yadi, ketika dia menjalankan atas tangannya, wa kana dzalika bi tahrikin lahu bil yadain kana lahu anqa wa kana ahabbu ilaihi. Tapi kok kamu jalankan airnya dengan tanganmu begini, ini lebih suci, lebih baik dan lebih dicintai, kata Imam Syafi'i. Ahabbu ilayya, ini lebih aku sukai. Wa idza kan, dan jikalau ala wa in kana, dan jikalau ada ala syai'in, atas sesuatu min a'dha'ihi, dari anggota badannya, miskun, ada apanya miskun? Ada warna merah, ghairuhu, atau yang lain, mimma, dari apa-apa, yasbuhul jasada, yang menutupi jasad, yang mengecat atau menutupi jasad, melapisi jasad. Fa amarral ma'a alaih, dia menjalankan air atasnya. Falam yadhhab, kemudian airnya kok nggak bisa kemana-mana. Lam yakun alaihi i'adatu ghuslil udwi in ajral ma alaihi faqad jaa bi aqalla ma yalzamuhu wa ahabba ilayya law ghasalu hatta yadhhaba kullahu. Jadi di sini kok ada apa namanya, ada sibghahnya. Antum kasih air kok airnya kok diem, berarti apa? Berarti ya memang bisa kena air. Tapi kalau dia itu memang airnya nggak diem, ya kena cat kok nggak diem, berarti apa? Bisa tembus atau enggak? Tembus atau enggak? Udah tembus. Berarti apa? Kalau begitu la fi faidum. Wa in kana alaihi ilkun, dan jikalau karena ada itu alaihi, atas yaman, apa ilkun, mislu habal kama sabagha ya'laq min labanin aw ghairihi wal jam'i ghuluq wal wa a'laq. Jikalau atas badannya dia itu ilkun, ilkun di sini contohnya seperti apa? Ini laban atau apa? Pokoknya hal sesuatu yang menutupi daripada anggota wudu. Au syai'un thaqinun, atau sesuatu yang keras. Fayamna'ul ma'a ayyasila ilal jildi, kemudian menghalangi air untuk sampai kepada kulit. Lam yujzihi wudu'u dzalikal udwi, maka tidak cukup membasuh itulah anggota badan apa? Hatta yuzila anhu dzalika, sehingga dia menghilangkan itu semuanya. Au yuzila minhu ma ya'lamu annal ma'a qad massa ma'ahul jilda kullahu la ha'ilatu lahu. Begitu pula kalau kedis ini kena apa misalnya, kena minyak, itu berarti apa? Terus dihilangkan itu noda-noda minyak tadi. Selain minyak apa? Antum tempeli isolasi, antum kasih air, airnya diem atau mengalir? Licin. Nah, berarti apa? Itu nggak bisa terkena air, maka harus ada disikat dulu pakai sabun platina itu tuh. Disamak. Nah, lanjut. Fa inna ra'sa,
Fa amar ra'su, adapun kepala. Ya, sekarang basuh kepala. Bukan lagi basuh apa? Basuh tangan. Wa amar ra'su fa ya'khudhu minal ma' bima sya'a min yadihi. Adapun mengusap kepala fa ya'khudhu, maka mengambil siapa dia, mengambil apa? Minal ma'i, dari air. Bima, dengan apa sya'a yang berkehendak siapa dia, menunggu darinya air. Ma ya'lamu, dulu. Thumma yamsahu, kemudian mengusap siapa dia, man bi ra'sihi, dengan kepalanya man. Wa idza ila wasala ilaihi aw sya'rahu, ketika sampai kepadanya atau kepada kepalanya atau kepada rambut, alladzi alaihi, atasnya kepala, fa in kana aidan duna ma yamsahu min sya'rihi ha'idun lam yujiz. Tapi kalau ada ha'il penghalang antara kepalanya dengan air yang menyebabkan air itu tidak bisa masuk, maka tidak bisa terkena rambut, maka apa? Tidak bisa. Contohnya, kamu itu kalau pakai minyak, ada nggak rambutnya pakai minyak? Pakai minyak, maka apa? Ketika air tersebut kena rambutmu yang kena minyak, minyak tidak bisa menyatu dengan, maka wudumu tidak sah. Kalau minyaknya di sini, makanya wudunya sini aja nggak apa-apa. Kok. Tapi biasanya kan cowok-cowok itu yang apa? Yang nggak begitu ganteng, ya kan? Yang dandanannya masya Allah, kayak Bang Jadi itu masya Allah, minyaknya sampai kayak cecep, ya, sampai apa? Mengalir ke sini minyaknya. Habis goreng ikan asin lagi. Menyala bangku. Maka apa? Tidak sah, sampai harus apa? Ya minyak-minyakan. Tapi apa? Ketika Anda wudu, pastikan minyak tersebut tidak menghalangi air. Makanya saya ini hampir tidak pernah minyakan. Hampir tidak pernah minyakan. Ya dulu pernah waktu masih puber dulu, waktu SMP gitu kan. Masih cari sensasi. Kayak sahrukan gitu kan. Iya. Dulu rambutku ini merah sih, merah. Kayak sahrukan. Dulu saya pakai kacamata, pokoknya lah. Dulu merah, tapi bukan disemir kayak jadi enggak. Merah alami. Gara-gara air wudu. Wallahi tidak saya semir. Tadi mau rambutku itu merah jadi. Tadi dulu ganteng dulu. Ketawamu kok gak enak gitu. Loh, kalau dulu saya gak ganteng, gak mungkin saya dapat istri secantik itu kan. Siapa yang ngomong istri saya gak cantik? Siapa? Gua bunuh kau. Iya, udah cantik, baik, namanya aja khairatin nisa, wanita terbaik. Kenapa kok wanita terbaik? Karena hanya dia yang mau menerima saya. Maka dia adalah yang terbaik buat saya. Lanjut. Oh iya, ini nanti saya lupa. Yang enggak punya kitab Riyadhus Shalihin ada 3. Perempuan siapa yang enggak punya? Siapa yang punya? Angkat tangan tadi itu siapa? Belakangnya Nisfil siapa? Mbak Lala. Ayo ambilkan Bu Rosida. Sudah punya semua? Lagi-lagi siapa yang enggak punya? Maju. Siapa cepat dia dapat. Fa in kana wa kadzalika in kana duna ar-ra'si ha'ilun wa la sya'ru 'alayhi lam yujzi hatta yuzila al-ha'il fayubashiru bil mas'i ra'sahu aw sya'rahu. Ha'il tadi apa? Bukan hanya minyak, tapi apa saja. Ada enggak orang rambutnya dicat?
Ada. Kemarin saya ke Jogja itu ada orang apa itu Bang Jul? Silver. Nggak kayak tembaga itu loh. Ini orang ngapain ini? Itu wudu yang nggak sah. Ya, kecuali disabut pakai platina itu kan. Coba antum ini masya Allah duduk bersih, makan minum ada, ya, uang saku ada. Mereka itu nyari duit segitunya sampai kemana nih betul ya? Ada yang di pinggir jalan jadi bencongnya. Mana bang siapa itu? Febri mana? Feb, mana Feb? Apa Bang Febri kemarin? Nggak ada. Mana Febri? Astagfirullahaladzim. Ya wis, tugas dia mengerahkan orang untuk belajar, bukan belajar. Baik. Maka syukuri ya adik-adik. Antumnya sudah mulia, masya Allah. Ada nggak orang mulia daripada thalibul ilm? Mulia mana kamu dengan saya? Kamu. Karena yang dijamin oleh Allah apa? Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Kan kamu, bukan saya. Jadi yang masuk surga duluan itu kamu. Masuk surga duluan berarti mati duluan. Siapa tadi itu? Cerdas ini. Saya belum cukup umur dan belum cukup apa amal perbuatan. Lanjut. Wa in ghamasa fi ma'in jarin aw naqi'in la yanjus. Jadi kalau dia berendam di dalam air yang mengalir atau dia mencelupkan diri di air yang airnya tidak najis. In ghimasatan ta'ti ala jami'i a'dha'il wudhu' yanwi tahara biha ajza'ah. Dia nyelam di dalam air, baik airnya itu apa namanya mengalir atau tidak, kemudian niat berwudu, maka sah wudunya. Antum nyemplung di situ niat wudu, sah. Yang penting airnya tidak najis, ajza'ah. Wa kadzalika in kana jalasa tahta masabbi ma'in, jikalau dia duduk di bawah masabbil ma, apa? Tuangan air. Antum nyalain keran di sana, bertapa begini. Niat wudu, sah atau enggak? Sah. Jadi tidak harus pakai kayu, tidak harus. Ya. Atau antum ada air terjun, tahu air terjun? Ya begitu pula air hujan. Niat wudu sah. Ya. Ausir bilil matar au matarin, atau apa? Atau aliran apa namanya matar hujan. Rintik-rintik hujan atau hujan yanwi fihi bihi taharah. Fayati kemudian datang apa al-ma'u air ala jami'i a'dha'il wudhu' hatta la yabqa minha syai'un ajza'ah. Sampai tidak tersisa semuanya maka cukup. Wala yujzi'u, dan tidak cukup apa al-wudhu' illa biniyatin, kecuali dengan niat. Wa yakfihi, dan cukup hi padanya man minan niyati fihi, di dalam dari niat fihi di dalamnya wudu. Bagaimana niatnya? Ayyatawadda'a yanwi taharatan, berniat siapa berwudu siapa dia man yanwi berniat taharatan pada taharah min hadasin, dari hadas, atau taharatan atau taharah li salatin aw faridatin aw nafilatin aw li qira'ati mushafin aw salatin ala jinazatin aw mimma asbaha dzalika mimma la yaf'aluhu illa tahirun, kecuali apa yang tidak dilakukan kecuali orang yang mau bersuci, maka tidak apa. Kemudian nawaitu wudu'a li raf'il hadasil asghari lillahi ta'ala. Nawaitul wudu'a li sholati, boleh. Nawaitul wudu'a li qira'atil qur'ani, boleh. Nawaitul wudu'a li sholatil janazah, boleh. Niat begitu. Baik. Qala, berkata siapa Imamuna Syafi'i, walau wadda'a ba'dha a'dha'ihi bila niyatin, andai kata dia mewudukan sebagian anggota badannya bila niyatin, tanpa niat,
Tsumma nawa, kemudian niat. Fil baqi, di dalam selain yang apa, di dalam sisa badan yang apa, yang belum dibasuh, lam yujzi, maka tidak cukup, illa ayyauda lillahi dhi wadda'a bila niyatin fayustighdisa lahu niyatu yujzi'u biha wudu. Begini, antum basuh muka ndak niat, lupa, kemudian basuh ini tangan ndak niat, kemudian mengusap kepala di niat, niat. Maka apa yang sah adalah yang kamu niatin begini, kemudian apa, kaki dan telinga. Muka sama tanganmu tidak sah. Kayak gimana lagi? Antum harus ada lagi, basuh muka lagi, kemudian apa, kepala lagi sama tangan. Kenapa? Tadi niatnya di tengah-tengah. Baik, no? Baik. Itu Syafi'i. Lah beda dengan Hanafi. Hanafi apa? Hanafi itu gak usah niat, rek. Kan gak ada perintah niat sebenarnya, teman. Kan gak ada sebenarnya dalam hadis lu. Idza tawadda'tum fanu, maka niatlah. Gak ada. Ya gak ada. Makanya Hanafi itu tidak mewajibkan niat. Yang diwajibkan niat itu hanyalah tayammum, li'annahu badalun 'anil wudu, karena dia laisa tahara asliyah, bukan tahara asliyah, fayahtaju ila niyatin, maka dia butuh niat. Paham tuh? Argentina, Palestina, kacang atum. Qala, berkata siapa Abu Muhammad? Siapa namanya Abu Muhammad? Itu adalah di sini dikatakan Kunyatul Rabi ibnu Sulaiman al-Muradi khadimus Syafi'i. Jadi pelayannya Imam Syafi'i. Namanya kunyanya Rabi'ah. Kama fi tabaqati Syafi'iyah libni Qadi Syubhah wa tabaqatu Syafi'iyah libni Hidayatillah. Jadi ini bukan, ini sudah tafsirnya Imam siapa? Tafsirnya siapa? Abu Muhammad, bukan lagi dari Syafi'i. Wa yaghsilu ma ba'dahu wa huwa qaulu Syafi'i. Tapi yo ini ku apa? Qaulnya Syafi'i, dia membasuh yang apa? Qablahu tadi. Ma ba'dahu fi ghairi hadzal mawdi' wa yaghsilu ma ba'dahu. Lanjut. Masih 8 menit lagi. Qala, berkata siapa Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i, wa idza qaddama an-niyyata ma'a akhdhihi fil wudu' ajza'ahu al-wudu'. Tapi niatnya jikalau sebelum membasuh wajahnya. Rukun pertama adalah idza qumtum ila sholati faghsilu. Ya, tapi niatnya sebelum. Lah biasanya apa? Niat itu apa? Definisinya apa? Qasdu syai'in muqtarinan bi fi'lihi. Ketika niat apa? Nawaitul wudu'a. An-niyatu, maka dalam takrib juga dikatakan Abu Syuja, an-niyatu 'inda ghaslil wajhi. Tapi wa yajuzu at-taqdim qubaila ghasl. Dengan jarak waktu yang hampir mau melakukan. Antum masih basuh tangan, nawaitul wudu'a li rafil. Nah, basuh tangan, kemudian nawaitul wudu'a, kemudian wudu. Boleh. Kalau mazhab Hambali, maka apa? Rukun yang pertama wudu itu basuh tangan. Baca bismillahirrahmanirrahim itu tidak basuh tangan. Karena apa? Dalil hadisnya Rasulullah pertama kali sebelum wudu itu basuh tangan. Kalau Syafi'i dan jumhur tidak. Niat yang apa namanya bukan basuh tangan, tapi apa? Ghuslul wajhi, karena Al-Qur'an mengatakan idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum. Tapi secara praktek Rasulullah basuh tangan dulu. Makanya Hambali mengatakan apa? Yang pertama kali itu adalah apa? Dan istinja wajib hukumnya, bukan sunnah. Lanjut. Wa idza qaddama niyyata ma'a akhdhihi fil wudu' ajza'ahu al-wudu'. Fa in qaddamaha qabla wa in qaddama qablu thumma 'azabat anhu lam yujiz. Jadi antum niat, habis niat apa? Antum berwudu. Tapi habis berniat kok apa? Tidak berwudu, ya tidak boleh.
Ya, gunanya niat itu untuk apa? Ini dikatakan azabat. Azabat itu apa? Meninggalkan. Azabat itu azab. Seperti orang apa? Laki-laki kalau nggak nikah namanya apa? Uzab. Meninggalkan nikah. Uzab, azab. Ada yang jomblo di sini? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam aradilukum azabukum. Orang yang hina di antara kalian itu azabukum, yang jomblo di antara kalian. Hati-hatilah. Jomblo juga kan? Jomblo. Aradilukum azabukum. Ada hadis juga yang mengatakan man mata wa lam yatazawwaj dakhala al-jannah bila dzakar. Itu hadis. Tapi hadis maudhu. Ya, maudhu. Iya, Ahnaf belum paham Ahnaf. Antum ke belakang aja ada. Enggak paham kan? Ini aja orang enggak paham kayak gitu, enggak tersinggung, enggak marah. Antum paham tak? Paham? Enggak. Iya, enggak apa-apa. Dah lanjut itu enggak hadis ya, itu hadis maudhu itu. Tapi orang awam tuh kadang-kadang berkata, kan maudhu kan hadis Ustaz. Maudhu kok hadis. Lanjut, masih lanjut. Fa idza tawaddaa wa huwa yanwi taharah thumma azamat anhu. Ya. Wa idza tawaddaa, jika wudu wa huwa yanwi taharah, dia wudu tapi niatnya taharah. Thumma azamat anhu niyyah ajza'anhu niyyatun wahidatun yastabiqu biha al-wudu' ma lam yuhdis niyyatun aw yatabarrad bil ma' aw yatanadhab bil ma'i la yatatahhar. Tapi kalau udah niatnya taharah, bukan niat wudu, maka apa? Tadi di depan dikatakan tidak apa-apa. Baik. Wa idza wadda'a wajhahu yanwi tahara thumma nawa bi ghusli yadayhi wa ma baqiya min jasadi tadhib. Ini permasalahan lagi. Jikalau ketika membasuh wajahnya niatnya tahara, tapi ketika dia membasuh kedua tangannya niatnya untuk bersuci, untuk membersihkan atau tabrid atau apa? Biar dingin. La tahara, tidak tahara, lam yujzihil wudu, maka tidak dianggap wudu. Hatta ya'uhuda li ghusli a'dha'i, sehingga dia mengulangi lagi membasuh anggota tubuh badannya. Allati ahdasa fiha ghairu niyyati tahara, yang ia lakukan dengan niat tidak tahara. Wa idza wadda'a nafsahu aw wadda'a ghairahu fasawa'un, baik dia mewudukan dirinya atau mewudukan orang lain. Mewudukan orang lain itu misalnya begini ya. Yang mewudukan orang lain, ada orang penyakit stroke nggak bisa apa-apa. Yang niat siapa? Yang mewudukan boleh diniat. Atau antum mewudukan anak kecil, boleh antum niat, boleh. Entah dulu waktu saya kecil, saya itu kalau mau sholat subuh begitu ke masjid sana itu diwuduin sama ibuku pakai apa gitu, kendi, tahu kendi? Oh begini ke masjid. Ya belum ada listrik, ya. Jamaah saya udah mati semua yang dulu jamaah subuh dengan saya. Baik, belum ada listrik. Ya, wa ya'khudhu li kulli 'udwin minhu ma'a ghairal ma'i alladhi akhadha lil akhar. Dia harus mengambil air, bukan air sisa dari bekas wuduan basuhan atau anggota wudu yang lain. Walau masaha ra'sahu, andai kata dia mengusap kepalanya bi fathi balalin, dengan kelebihan atau sisa basah dari wudu kedua tangannya, au masaha ra'sahu bi balali lihyatihi, atau dia mengusap kepalanya dengan basah dan habis mengusap ini apa? Lihyanya, lam yujzihu wa lam yujzu illa ma'un jadid. Enggak boleh. Jadi saya berwudu gini, selain basuh wajah ya, coba perhatikan basuh wajah. Tangan saya kan basah.
Boleh nggak saya pindah ke sini? Nah, masih bisa ini, masih basah semuanya. Boleh atau tidak? Tidak, karena air habis ini sudah li ghasli tahara asbahal ma'u musta'malan fal ma'ul musta'malan tahirun ghairu mutahhir. Ya, atau habis basuh tangan kemudian apa mengusap, kan masih basah itu. Boleh atau enggak? Syafi'i tidak boleh. Enggak cukup. Kalau Hanafi boleh-boleh aja. Kan masih basah. Makanya walaupun mengusap kedua telinga, di dalam kitab Takrib atau Fathul Qorib Abu Syuja dikatakan apa? Wa ghuslu wa mashul udunaini zahirahuma wa batinahuma bima'in jadid. Tidak air yang habis bekas kamu basuh apa tadi, muka atau telinga atau tangan. Wallahu a'lam bissawab. Pas jam 9. Ada pertanyaan? Tidak ada. Terima kasih, jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.